Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fitria Rosreza. Saya CGP Angkatan 8 dari SDN Makassar 08 Jakarta. Hari ini saya akan melakukan praktik wawancara mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Untuk itu saya akan mewawancarai dua kepala sekolah. Yang pertama adalah Bapak Haji Andri Wijaya, Kepala Sekolah SDN Makassar 08 Pagi. Saya akan mewawancarai Ibu Dr. Anda Dwi Sulistiarini, MSI. Beliau adalah Kepala Sekolah SDN Malaka Jaya 12 Jakarta. Untuk itu, mari kita simak video wawancaranya sekarang. Wawancara yang pertama, kali ini saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Makassar 08, yaitu Bapak Haji Andri Wijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak. Waalaikumsalam. Izin, hari ini saya akan melakukan wawancara mengenai tentang praktik pengambilan keputusan di dilema etika. Ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Begitu, terima kasih untuk pertanyaannya. Berkenaan dengan dilematika sosial atau bahkan itu bisa berkenaan dengan biasanya hubungan sosial dengan antara guru dan manusia. Bisa terlihat dari kita mengamati, bisa juga kita melihat dari keharmonisan hubungan di lingkungan. Mungkin itu ya. Lalu selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bapak, terutama untuk kasus-kasus di mana jika ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Iya. Kepentingan selalu harus diambil dalam sebuah keputusan. Yang paling utama yang menjadi pertimbangan seorang pimpinan ketika ada masalah keputusan adalah selain kebaikan juga membawa manfaat bagi orang banyak. Jadi dalam hal penentuan, jika ada dua positif, kita prioritaskan yang paling banyak membawa manfaat. Pertanyaan berikutnya, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Biasanya kita melihat permasalahannya, mengidentifikasi, kemudian kita lihat masalah-masalah itu yang mana yang paling penting atau yang paling dahulu harus kita selesaikan. Kemudian siapa saja yang terlibat dan kemungkinan metode-metode atau cara-cara apa yang kita pakai untuk menyelesaikan masalah itu. Lalu hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan? Baik, keputusan itu tentunya kita ambil akan menjadi efektif jika pertama kita sudah tahu arah dan kemauan dari orang. Kemudian keputusan itu dipastikan juga keputusan bersama, bukan keputusan sendiri, karena dia akan lebih mudah untuk dijalani ketika keputusan itu merupakan hasil kesepakatan atau hasil kebersamaan dari semua orang yang terlibat di dalam. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Bapak dalam pengambilan keputusan? Tantangan itu bisa datang dari luar, bisa juga datang dari dalam. Yang paling sulit ketika kita mengambil keputusan adalah tantangan yang dari dalam. Kenapa? Karena biasanya seolah-olah mendukung tapi sebenarnya menentang. Kalau dari luar itu lebih mudah kita menganalisanya. Pertentangan itu akan terlihat mudah terlihat, tetapi jika dari dalam kita akan kesulitan untuk melihat pertentangan itu. Tetapi tetap sebuah kebijakan ada pertentangan, dan setiap pertentangan itu tentunya harus dicarikan solusi. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus? Setiap kasus tentunya tadi setelah kita identifikasi, kemudian
kita tentukan mana yang prioritas, karena tidak mungkin dari sekian banyak masalah-masalah yang ada kita selesaikan dalam waktu yang bersamaan. Tentunya harus ada penentuan skala prioritas dan pemilihan bagaimana mencari jalan keluar. Nah, biasanya ini menjadi tantangan sendiri seorang pimpinan ketika hendak mengambil sebuah kebijakan atau keputusan yang akan waktunya misalnya itu terlalu berdekatan, itu akan menjadi sebuah dilema. Tetapi kita tetap sekali lagi harus mengedepankan aspek-aspek kemanusiaan sosial, kemudian merupakan kebersamaan, membangun tim itu menjadi penting untuk menghindari segala macam pertentangan dalam sebuah kebijakan. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor apa saja yang selama ini bisa mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan? Faktor-faktor yang mempermudah sebenarnya adalah bagaimana kita menjalin kemudahan dan keterbukaan berkomunikasi dengan semua komponen yang terlibat, semua orang yang terlibat. Dengan keterbukaan itu maka secara otomatis semua permasalahan atau semua kekurangan dan kelebihannya dapat kita mudah amati dan mudah kita data, sehingga kita tahu mau kemana dan apa hambatannya yang sedang dihadapi. Kita sudah ada di pertanyaan terakhir, Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan di PMIK ini? Pengalaman yang paling penting adalah bahwa ketika kita mengambil keputusan, pertama tidak boleh memilih, kedua harus berlaku adil dan menyeluruh. Yang terakhir mungkin keputusan itu harus merupakan keputusan bersama, harus merupakan keputusan semua orang. Sehingga mudah untuk dipahami dan semua orang berharap bisa menjalankan keputusan itu. Oke, Bapak. Terima kasih Bapak sudah waktunya saya gunakan untuk diwawancarai. Ya. Mudah-mudahan jawaban dari Bapak ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya untuk kedepannya dalam menyelesaikan masalah dan pengambilan keputusan yang ada di sekolah untuk menjadi guru atau pemimpin pembelajaran yang lebih baik kedepannya ya Pak. Terima kasih. Ya, saya akhiri Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wawancara yang kedua, saya akan mewawancarai Kepala Sekolah SDN Malakajaya 12, yaitu Ibu Dr. Randa Dwi Sulistiarini, MSI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Sehat, alhamdulillah Bu Fitri. Alhamdulillah sehat. Hari ini saya izin meminta waktu Ibu sebentar. Saya akan mewawancarai Ibu mengenai pengambilan keputusan dilema etika. Ibu berkenan? Silakan. Oke, baik Ibu, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan pada wawancara kali ini. Yang pertama adalah, selama ini bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Oke, terima kasih, pertanyaannya sangat super nih pertanyaannya. Yang mana yang disebut dengan etika itu suatu sikap ya, yang mana diambil benar atau salahnya. Dan hampir sama, agak tipis perbandingannya antara yang bujukan moral, yaitu dengan sikap, tingkah laku, tutur kata. Nah, yang mana di sini kalau yang dilema etika itu ibaratnya seperti kasih sayang, kejujuran, terus kesetiaan, itu sangat berkaitan dengan manusia, antara manusia yang untuk mengambil suatu benar dan salah. Kalau dilema moral, bujukan moral itu berkaitan dengan benar sikapnya kita. Jadi gini, benar dan salah itu sebenarnya sangat tipis, tergantung dari yang harus benar itu yang ditekankan di sini. Benar itu belum tentu benar.
tapi benar itu benar. Ya, itu yang harus ditekankan. Jadi agak tipis sekali selaputnya pembedanya gitu. Oke, baik Ibu, kita lanjut. Selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Ini pernah terjadi di sekolah saya dan sama-sama ibarat mempertahankan kebenaran mereka, menurut mereka. Yang saya bilang tadi, benar belum tentu benar. Karena apa? Kalau dilihat dari sisi satu orang sudah benar, tidak dari satu sisinya orang benar, tapi setelah ditemukan itu berbeda. Jadi kita harus menyelesaikannya, tidak boleh bersama-sama juga, harus satu pihak dulu, satu pihak, baru setelah itu ditemukan, cari benang merahnya, kita temukan, baru itu kita selesaikan. Langkah-langkah apa yang biasa Ibu lakukan selama ini? Biasanya saya ambilnya fokus permasalahannya apa dulu. Terus dari sebelahnya juga sama, permasalahannya fokusnya apa. Nah biasanya setelah kita bertemu itu biasanya beda fokusnya karena berbeda pandangan. Nah setelah fokusnya kita temukan, kita diskusikan, baru nanti ketemu, baru kita cari solusinya. Terus kita cari solusinya apa, alternatifnya apa. Nah setelah itu baru ketemu nih, kita selesaikan. Jadinya masalahnya seperti itu. Ya, Ibu. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau biasanya dilema etika di tempat saya pertama mengacu pada peraturan pemerintah dulu. Kan kita ada permen, ada PP. Nah itu kita harus disosialisasikan bahwa kita bekerja pun ada peraturan yang harus dipatuhin. Dan kita juga ada peraturan agama kita, ada peraturan pemerintah, ada peraturan umum. Nah kita tidak boleh mencampur adukkan di situ. Jadi kita benar-benar harus memilah, benar untuk agama, benar untuk umum, benar untuk pemerintah, benar untuk kita. Lalu hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan bagi Ibu dalam pengambilan keputusan? Tantangannya satu, kalau jika ada seorang guru yang tetap kukuh pada prinsipnya. Nah kita untuk membelokkan itu kita harus lebih sabar, perlu waktu, dan perlu untuk memberikan wawasan yang agak panjang ya. Untuk solusinya itu alternatifnya agak nggak satu hari atau 2 hari, mungkin agak berminggu baru kita bisa. Biasanya kita curhat, kenapa kok Ibu ambil, jadi kita juga bisa langsung memutuskan enggak. Tapi seperti kita klinik klinik itu kita pendekatan seperti itu. Jadi harus tahu ibu ini kenapa kok kukuh gitu. Jadi setelah terjadi klinik counter itu baru kita ketemu titik temunya. Oke, baik Ibu. Lalu pertanyaan berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal tertentu pada sebuah penyelesaian kasus, atau Ibu langsung menyelesaikan pada pada saat tempat kejadian itu, atau memiliki prosedur lain yang seperti apa Ibu? Saya punya jadwal, yaitu supervisi. Biasanya saya supervisi 1 semester itu 2 kali, yaitu supervisi administrasi. Jadi ada kendala apa kita harus tahu, dan itu harus kita bicarakan untuk pembinaan guru. Terus yang kedua supervisi pengajaran kita sama. Setelah itu mungkin dalam keseharian bisa nggak harus 2 supervisi itu aja, tapi kita setiap hari kan kita keliling. Dari keliling itu pasti kan kita problem, ada namanya rumah tangga, suka-suka urusan rumah ke bawah ke sekolah. Nah itu tidak boleh, jadi kita mengadakan klinik itu. Jadi tidak harus, tapi ada jadwal itu ya supervisi, administrasi, dan KPM. Tapi kliniknya itu tiap minggu. Terus kita ada evaluasi setiap hari Jumat. Lalu adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan?
Yang sangat membantu kita mengambil keputusan, pertama kita punya iman, kita sabar, kita tidak egois, kita harus punya yang tadi kebenaran untuk agama, umum untuk kita. Belum tentu kebenaran untuk kita benar untuk umum, belum tentu umum untuk kita. Jadi kita harus membedakan, harus memilah, dan harus lapang dada. Jadi di sini yang modal membantu kita adalah keimanan dan ketakwaan kita pada Tuhan Yang Maha Esa ya Bu. Ya. Nah, pertanyaan terakhir Ibu, dalam semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu mengambil keputusan dilema etika selama ini? Kalau saya belajar, saya lebih dewasa lagi. Saya tahu kebutuhan seseorang tidak sama, kepentingan seseorang tidak sama, dan kita harus memahami kondisi situasi seseorang. Terima kasih Ibu, alhamdulillah wawancara kita sudah selesai. Saya sudah banyak menerima informasi dari apa yang telah saya tanyakan kepada Ibu. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan ini bisa menjadi pembelajaran bagi saya ke depannya. Amin. Terima kasih atas waktunya ya Bu Dwi. Ya, sama-sama Bu Dwi. Semoga berjuang sebagai guru penggerak, semangat pokoknya untuk pendidikan Indonesia. Baik, terima kasih Bu. Saya pamit. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.